Selamat malam, salam sehat, salam waras, dan salam rasional. Jumpa lagi bersama saya Fai. Malam ini saya mau merenung. Tema renungan saya malam ini adalah tentang kebaikan. Saya mau bahas ini karena cukup terharu melihat berita di televisi ada seorang yang memiliki cukup banyak materi, menyumbangkan dengan jumlah besar kekayaannya untuk tujuan kemanusiaan, dan itu sangat humanis ya. Dan saya dalam hal ini sangat mengapresiasinya. Nah, karena terkesan dengan peristiwa tersebut, saya dalam hal ini mau mempertanyakan apa sih sebenarnya itu kebaikan. Dan sudah saya rangkum dalam 5 pertanyaan utama. Yang pertama adalah apakah kebaikan hanya bersumber dari tradisi Abrahamik atau keyakinan monoteisme? Yang kedua, apakah hanya manusia yang berbuat baik? Ketiga, apakah kehendak untuk berbuat baik berakhir dalam kebaikan? Yang keempat, apakah kebaikan benar-benar tulus? Dan yang terakhir, jika tidak ada ketulusan, untuk apa kebaikan itu? Biar gak ngasal ngomong, saya akan coba cari bukunya untuk menjelaskan kebaikan. Ada 3 buku, sebenarnya 4, cuman yang satu lagi agak sulit saya keluarin karena ketimpa paling bawah, jadi malas bongkar-bongkarnya. Yang pertama adalah buku dari Yuval Noah Harari yang berjudul 21 Adab untuk Abad ke-21. Yang kedua, Slavoj Zizek yang ditulis oleh Thomas Christiansen. Yang ketiga adalah buku Free Will yang ditulis oleh Sam Harris. Ya. Oke. Untuk membahas pertanyaan yang pertama, apakah kebaikan bersumber hanya dari tradisi keyakinan Abrahamik atau monoteisme? Ya. Harari dalam buku ini menjelaskan di halaman 200, teman-teman nanti mungkin bisa beli bukunya dan bisa baca sendiri. Ya. Harari menjelaskan bahwa jauh sebelum zaman Abraham, itu kira-kira puluhan ribu tahun sebelum Abraham, ya, manusia sudah punya kode etik, ya, kode etik atau moralitas yang mana jika ingin mendapatkan perlakuan yang baik, maka manusia harus berbuat baik. Jadi sangat bias kalau kita mengatakan bahwa dengan memeluk keyakinan tertentu, dalam hal ini keyakinan Abrahamik, maka manusia akan menjadi lebih baik. Faktanya, penelitian dari Harari menjelaskan kebaikan sudah ada sebelum ada kepercayaan monoteisme. Nah, senada dengan itu, Richard Dawkins sebagai seorang ahli biologi evolusioner menjelaskan bahwa kebaikan muncul sebagai respon terhadap alam. Dalam hal ini perkembangan evolusi manusia menyebabkan manusia dalam otaknya, dalam otak manusia muncul apa yang disebut dengan mirror neuron. Ya. Mirror neuron ini menyebabkan manusia itu merasa ada, sehingga merasakan penderitaan yang dialami orang lain sebagai cermin bagi dirinya, sehingga ketika dia mau berbuat jahat, ya, ada semacam refleksi untuk menyadari jika saya berbuat jahat terhadap orang lain, maka apa yang saya lakukan bisa berdampak buruk terhadap diri saya.
Kemampuan ini disebut sebagai altruisme. Ya, altruisme dalam hal ini pun Dawkins menjelaskan bahwa kebaikan yang diberikan oleh manusia itu tidak pure, tanpa tujuan. Ya, dalam arti ini kebaikan menurut Dawkins itu kebaikan yang milih-milih, ya, atau altruisme yang resiprokal. Ya, jadi antara Dawkins dan Harari sudah menjelaskan bahwa jauh sebelum adanya tradisi monoteisme, manusia dalam perkembangan evolusinya sudah menghadirkan etika atau prinsip-prinsip universal, yang mana yang paling tinggi adalah kebaikan itu sendiri. Ya, pertanyaan yang kedua, apakah hanya manusia yang berbuat baik? Nah, Dawkins juga sudah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Selfish Gene bahwa mamalia yang memiliki jumlah mirror neuron yang cukup akan cenderung bertindak baik dan memiliki moralitas. Ya, Harari juga sudah menjelaskan di sini, di mana ada seekor simpanse, ya, yang memelihara seekor anak simpanse, tapi bukan dari klannya. Ya, so bukan cuma manusia doang yang berbuat baik, ternyata hewan juga. Kemudian yang ketiga, apakah kehendak untuk berbuat baik berakhir dalam kebaikan? Ya, bisa jadi orang jahat, kalau kita mempertanyakan hari ini, orang yang memiliki niat jahat nggak mungkin dong mendapatkan kebaikan. Tidak seperti itu. Ya, kehendak baik bisa berakhir dalam keburukan. Kita ambil contoh, ya, saya sebagai seorang ayah ingin membelikan kado buat anak saya, misalkan sepeda misalnya, ya. Saya pergi ke toko sepeda, sampai di toko sepeda tersebut ternyata sepeda yang saya mau tidak ada. Misalkan anak saya maunya sepeda berwarna merah, tapi ketika saya ke sana yang ada hanya warna biru. Akhirnya saya tidak membeli sepeda tersebut. Pemilik toko kan bertanya, apakah saya harus menyiapkan, apakah Bapak mau memesan sepeda berwarna biru? Jika saya bilang iya, oke, setelah saya bilang iya, pemilik toko sepeda ada kemungkinan nggak dalam memenuhi permintaan saya, dia mencuri sepeda berwarna biru untuk saya? Kemungkinan tersebut ada, karena saya datang ke toko sepeda bekas. Bagaimana jika dia benar-benar melakukan pencurian terhadap sepeda berwarna biru untuk mencukupi niat baik saya untuk memberikan hadiah kepada anak saya? Di satu sisi, niat baik saya bertemu dengan agen pemberi kebaikan, namun dengan tindakan yang buruk, yaitu dengan mencuri. Bayangin efek kausalitas dari tindakan mencuri sepeda berwarna biru hanya untuk mencukupi kehendak baik saya. Ya, berdampak sial bagi orang lain. Jadi tidak semua perbuatan baik itu menghasilkan kebaikan, dan itu efeknya panjang. Ya. Dan yang keempat, apakah kebaikan benar-benar tulus? Tadi saya sudah jelaskan pandangan Dawkins dan pandangan Harari mengenai proses evolusi manusia yang cukup panjang, di mana muncul mirror neuron tersebut, ya, menyebabkan manusia bersikap altruisme. Namun altruismenya tadi pun milih-milih. Ya. Dawkins panjang lebar dalam bukunya Selfish Gene menjelaskan bahwa kecenderungan mamalia berbuat baik hanya untuk memelihara keluarganya. Jadi lingkungan paling sempit yaitu keluarganya, bukan bersifat universal. Ya, jadi kebaikan dalam biologi itu untuk mempertahankan
kelangsungan dari klan terkecil, yaitu keluarga. Berarti apa? Tidak ada ketulusan di situ. Benar-benar berbuat baik hanya dapat mendapatkan timbal balik. Dan yang terakhir, jika tidak ada ketulusan, untuk apa kebaikan itu? Dawkins sebagai seorang ahli biologi evolusioner menjelaskan bahwa manusia perlu menciptakan meme. Ya. Meme ini adalah fiksi-fiksi moralitas yang diciptakan sebagai cara manusia untuk bertahan hidup. Karena jika tidak ada fiksi-fiksi tersebut, manusia seolah-olah bergerak tanpa tujuan. Tapi memang menurut Dawkins, evolusi itu tanpa tujuan, sehingga biar kehidupan ini lebih bermakna, manusia menciptakan berbagai macam hal, baik itu moralitas, tradisi-tradisi keyakinan tertentu, untuk memberikan harapan hidup. Dan terbukti memang meme-meme tersebut berdampak evolusioner bagi manusia untuk menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Jadi kebaikan yang diciptakan manusia memang hanya bertujuan untuk memelihara spesies kita. Jadi efek dari kebaikan sebenarnya adalah kelangsungan hidup itu sendiri. Jadi kebaikan dalam hal ini sifatnya sebenarnya secara alamiah adalah natural. Tidak ada nilai yang berbau-bau mistisisme di sini. Yes, pure biologis. Jadi Dawkins sudah menjelaskan secara detail dalam buku Selfish Gene bahwa kebaikan itu hanya untuk mempertahankan spesies manusia. Jadi selain itu hanya bersifat meme, dalam arti fiksi-fiksi yang digunakan untuk memperindah kehidupan. Ya, so saya harap ke 5 pertanyaan sudah mendapatkan jawaban yang cukup. Saya juga cukup sedikit ngantuk, dari jam 1 malam kayaknya. Ya, jadi kita sudahi dulu pembahasan malam ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam waras, dan salam